warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Srihari Pradewi dengan NIM 4410121137 dari Rombel Pendidikan Biologi C. Kali ini saya akan melakukan praktikum digesti untuk mengetahui adanya karbohidrat dan lipid pada usus ayam. Baik, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah alat dan bahan, yakni ada nasi, minyak, betadine, ada wadah plastik, keran HVS, usus ayam, dan gunting. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah untuk menguji adanya karbohidrat. Pertama-tama, kita potong bagian usus ayam menjadi 3 bagian, yaitu bagian duodenum, ileum, dan kolon. Selanjutnya, setelah dipotong, masukkan masing-masing isi dari bagian usus halus ini ke dalam wadah yang sudah disediakan. Ini adalah bagian duodenum. Ini adalah bagian ileum. Dan ini merupakan bagian dari kolon. Setelah semua isi dari masing-masing bagian usus ayam diletakkan di dalam masing-masing wadah, selanjutnya kita lakukan uji adanya kandungan karbohidrat. Di sini saya menggunakan nasi sebagai kelompok kontrol. Kemudian kita tetesi masing-masing wadah ini menggunakan betadine sebanyak 5 hingga 10 tetes. Selanjutnya kita tetesi pada kolon sebanyak 10 tetes. Kemudian pada ileum dengan jumlah yang sama. Dan terakhir pada duodenum dengan jumlah yang sama juga. Setelah semuanya ditetesi dengan betadine, amati perubahan warna yang terjadi. Yang pertama, pada nasi sebagai kelompok kontrol, warnanya menjadi hitam keunguan yang menandakan banyak terkandung karbohidrat. Kemudian selanjutnya pada duodenum terdapat warna ungu kehitaman yang berarti mengandung sedikit karbohidrat. Selanjutnya pada ileum terdapat warna coklat kehitaman yang menandakan sedikit mengandung karbohidrat. Dan terakhir pada kolon terdapat warna coklat tua yang menandakan tidak ada kandungan karbohidrat. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke cara kerja untuk menguji adanya lipid pada usus ayam. Pertama-tama, usus ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian duodenum, ileum, dan kolon.
Selanjutnya, setelah dipotong, masukkan masing-masing isi dari bagian usus halus ini ke dalam wadah yang sudah disediakan. Setelah semua bagian dari isi usus ayam dimasukkan ke dalam wadah, selanjutnya kita lakukan uji untuk mengetahui adanya lipid. Di sini saya menggunakan minyak goreng untuk digunakan sebagai kontrol. Oleskan semua isi dari masing-masing wadah ini ke dalam kertas HPS. Dimulai dari minyak, dioleskan membentuk bulat seperti uang logam. Kemudian dilanjutkan dengan isi dari duodenum, kemudian ileum, dan yang terakhir adalah dari kolon. Setelah semuanya dioleskan, kita angin-anginkan. Setelah diolesi pada kertas HPS, amati perubahan yang terjadi, yaitu pada minyak, terdapat banyak noda minyak pada kertas yang menandakan banyak mengandung lemak. Kemudian, pada duodenum terdapat noda minyak juga pada kertas yang menandakan mengandung lemak, dan pada ileum juga terdapat sedikit noda minyak pada kertas yang menandakan adanya lemak, dan pada kolon tidak terdapat noda minyak pada kertas yang menandakan tidak mengandung lemak. Menurut teori, duodenum dapat memiliki paling banyak karbohidrat karena pada bagian ini karbohidrat mengalami proses perubahan menjadi bagian yang lebih sederhana, yaitu dengan bantuan enzim aminase, di mana karbohidrat dicerna menjadi monosakarida. Kemudian pada ileum terdapat sedikit karbohidrat karena karbohidrat sebelumnya telah diolah di duodenum menjadi bagian yang lebih sederhana, sehingga karbohidrat pada ileum terdeteksi lebih sedikit dibanding pada duodenum. Selanjutnya pada kolon, karbohidrat hanya tersisa sedikit atau sudah tidak ada sama sekali dikarenakan pada ileum karbohidrat telah diserap untuk kebutuhan tubuh melalui kapiler darah, sementara pada kolon sudah tidak terjadi pencernaan secara mekanis atau kimiawi. Yang terjadi adalah hanya proses penyerapan air dan pembentukan feses. Pada uji kandungan lemak, selain menggunakan dari ketiga bagian usus ayam, juga digunakan minyak goreng sebagai kontrol. Bagian usus dan media kontrol tersebut dioleskan pada kertas HPS, lalu diangin-anginkan dan diterawang ketika sudah mengering. Kandungan lemak diindikasikan dengan adanya noda-noda minyak yang transparan pada kertas. Pada duodenum, kertas HPS terlihat paling transparan dan mengkilap. Hal ini menunjukkan bahwa duodenum mengandung paling banyak lemak. Pada ileum, kertas HPS terlihat sedikit transparan dan juga mengkilap karena kandungan lemaknya sudah mulai berkurang. Pada kolon, kertas HPS tidak transparan ataupun mengkilap sehingga menandakan sudah tidak ada kandungan lemak pada kolon. Jika diurutkan, bagian usus yang memiliki kandungan lemak dari yang terbesar sampai yang tidak memiliki adalah duodenum, ileum, dan terakhir adalah kolon. Pada duodenum dan ileum mengandung lemak karena digunakan untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, dan adanya enzim lipase pada duodenum yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta ileum yang berperan sebagai absorpsi. Mekanisme digesti atau pencernaan pada ayam dibagi menjadi pencernaan secara mekanik, pencernaan secara enzimatis, dan pencernaan secara fermentatif. Mekanisme digesti pada ayam
dimulai ketika makanan masuk ke dalam paruh lalu menuju esofagus dan ditampung di dalam tembolok. Setelah dari tembolok, pencernaan dilanjutkan ke proventriculus, di mana pada bagian ini disekresikan pepsinogen dan HCl untuk memecah protein menjadi asam amino. Dari proventriculus dilanjutkan ke ventriculus untuk dilakukan pemecahan makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Makanan yang sudah halus akan masuk ke dalam usus halus bagian duodenum. Selanjutnya, makanan di dalam duodenum dicerna dengan bantuan enzim lipase untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan dibantu oleh enzim amilase untuk menghidrolisis amilum menjadi glukosa. Setelah dari duodenum, pencernaan berlanjut pada bagian usus ileum untuk dilakukan absorpsi zat makanan oleh fili-fili usus. Zat-zat sisa pencernaan akan masuk ke dalam kolon sebagai kotoran yang pada akhirnya akan dikeluarkan. Pada uji kandungan lemak, selain menggunakan dari ketiga bagian usus ayam, juga digunakan minyak goreng sebagai kontrol. Bagian usus dan media kontrol tersebut dioleskan pada kertas HVS, lalu diangin-anginkan dan diterawang ketika sudah mengering. Kandungan lemak diindikasikan dengan adanya noda-noda minyak yang transparan pada kertas. Pada duodenum, kertas HVS terlihat paling transparan dan mengkilap. Hal ini menunjukkan bahwa duodenum mengandung paling banyak lemak. Pada ileum, kertas HVS terlihat sedikit transparan dan juga mengkilap karena kandungan lemaknya sudah mulai berkurang. Pada kolon, kertas HVS tidak transparan ataupun mengkilap sehingga menandakan sudah tidak ada kandungan lemak pada kolon. Jika diurutkan, bagian usus yang memiliki kandungan lemak dari yang terbesar sampai yang tidak memiliki adalah duodenum, ileum, dan terakhir adalah kolon. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bagian-bagian usus ayam memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang berbeda. Usus ayam terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, ileum, dan kolon. Uji karbohidrat ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi ungu setelah ditetesi dengan betadin. Urutan bagian usus yang mengandung banyak karbohidrat adalah duodenum, kemudian ileum, dan terakhir adalah kolon. Uji lemak ditandai dengan kertas HVS yang tampak transparan dan mengkilap. Urutan bagian usus dari yang mengandung banyak lemak hingga yang tidak mengandung lemak adalah duodenum, ileum, dan terakhir adalah kolon. Baik, sekian video praktikum dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.